Pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Oke, jadi di video kali ini Mang Adun ya awalnya sih kemarin ya di X Mang Adun ngeliat kok banyak banget perubahan di browser setelah Mang Adun cek gitu kan. Ya barangkali ada pioner yang belum sempat ya itu untuk melihat-lihat ke sini. Ayo kita lihat-lihat, healing ya. Hari Minggu weekend, selamat weekend buat semuanya. Jadi kita akan belajar di sini untuk menjelajahi ya ekosistem Pi Network. Banyak banget penambahan yang terjadi di browser aplikasi ya. Oke, ya selain dari aplikasi Studio AI itu ya, ternyata pas Mang Adun scroll ke sini dan di dalamnya juga banyak banget ya penambahan. Selain staking kita tahu tuh, terus di sini juga bisa pioner lihat ya, explore more. Nah, yang waktu itu ada kolom berwarna ungu, explore ekosistem, sekarang udah beda ya. Di sini ada bacaan explore more. Nah, terus di sini banyak beberapa bahasa Inggris. Tentunya kita harus menerjemahkannya terlebih dahulu untuk kita sama-sama tahu ya apa yang disampaikan oleh Picor Team. Nah, data ini diperbarui, itu yang staking kali ya, setiap 15 menit. Waduh, terakhir diperbarui ya. Terus jelajahi lebih lanjut aplikasi yang ditandai. Anda belum menandai aplikasi apapun, jelajahi ekosistem dan tandai aplikasi favorit Anda di halaman detail aplikasinya. Oke, seperti itu. Jadi mungkin itu berlaku untuk yang staking ya. Itu terus kelola akun juga masih ada tetap ya. Itu terus aplikasi Pi di situ, terus itu rumah ya. Nah, oke. Di sini ya, ini tambah, ini ada plus ya. PAPWF plus. Nah, kalau misalkan kita ketuk ya, di sini kita harus ya membuat aplikasi itu kalau mau, kalau bisa gitu kan. Kalau mau itu nggak bisa sih. Seperti itu. Nah, di sini juga ada daftar yang di staking ya aplikasi ya. Fruity Pi itu peringkat paling atas ya. Dan perlu Mang Adun sampaikan di sini untuk pioner ketahui, kalau memang mau staking itu alangkah baiknya kepada aplikasi yang sudah terverifikasi ya, atau ada tanda checklist berwarna ungu di situ. Yang lainnya kan masih dalam tahap uji ya. Nah, uji coba seperti itu. Dan di sini juga ada bursanya juga yang di staking juga, OKX dan Bitget itu peringkat paling atas ya. Oke, jadi kita kembali dulu di sini. Nah, oke, di sini di halaman pertama ya. Ya. Maksudnya di kalau mau melihat di sini ya, daftar-daftar aplikasi yang di staking tuh ada 1 2 3, terus ketuk lagi ke sananya. Masih banyak ya. Tuh. Nah, terus ada tambahan lagi tuh di bagian ini kan yang mainnet dan high stakes ya, atau peringkat tertinggi staking. Kita geser aja yang di daftar-daftar sini nih kan. Nah, ternyata ada aplikasi studio juga sudah ditambahkan di sini. Itu ya. Yaitu banyak pioner ya yang sudah membuat aplikasi itu tanpa harus paham kode-kode gitu kan, coding, JavaScript dan sebagainya. Jadi bagi pioner yang mau ya, yang ngerti bahasa Inggris khususnya sih ya, itu jadi bisa membuat aplikasi menggunakan AI. Itu simpelnya ya. Oke, kita akan ketuk di sini ya, aplikasi studio. Nah, di sini terus di itunya diawasin dulu, terus mainnetnya juga diawasin dulu. Nah, baru muncul. Jadi yang warna ungunya hanya yang aplikasi studio saja ya. Di sini nih Kutulu Chatbot, Halal Mart itu kan. Halal Mart, jangan-jangan Indonesia tuh ya, menjual produk kesehatan herbal tuh. Itu Indonesia kayaknya, banyak di sini nih. Dan ini sudah Mang Adun lihat awalnya di X ya, itu sudah berapa? 942 halaman gitu loh. Saking banyaknya ya.
kita geser ke sini juga tuh banyak. Terus nah kalau misalkan pertanyaannya, Mang ini apakah nantinya bakal aktif dan bakal bisa kita gunakan? Bisa banget, tapi perlu Pioneer perhatikan sekali lagi, di sini kan masih dalam bentuk tanda seru merah, terus huruf T artinya testnet ya, seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau misalkan Pioneer atau pengembang pembuat aplikasi tersebut ingin melakukan QAB gitu kan, terus dengan smart contract dan sebagainya, melengkapi apa-apa yang diminta syarat dan ketentuan oleh Picor Team, itu akan bisa lulus juga ya, dan akan ada di mainnet. Ini sih asumsi Mang Adun saja, karena untuk apa Picor Team mengadakan aplikasi AI kalau tidak untuk disetujui ya, atau untuk bisa digunakan. Nah ini apa namanya ya, perkembangan waktu kemarin di konsensus Toronto ya, sempat itu ditanya Dr. Nicholas Kokalis pendapatnya bagaimana tentang gen AI atau AI generatif ini ya, ini ya, yaitu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari, intinya seperti itu ya. Itu loh, ini luar biasa ya, kita yang bukan ahli lah bisa dikatakan seperti itu, kalau mau mempelajari mungkin juga nanti kedepannya itu akan ya, ini kan jangka panjang ya, istilahnya untuk beberapa tahun ke depan gitu, itu pasti akan banyak tutorial-tutorial di YouTube seperti itu ya, cara menggunakan AI bagaimana, kan kita sudah banyak itu. Terus membuat aplikasi menggunakan AI itu nanti juga pasti akan ada itu ya. Ini nggak ada habis tuh. Yang ini yang keberapa, yang kedua gitu kan, terus ini halaman yang ketiga dan seterusnya ya. Nah ini karena kan secara global bahkan bisa dikatakan pioner-pioner yang sudah jelas terhubung dengan Pi Network yang membuat ini ya. Tuh, bahkan mungkin kalau misalkan ada orang yang di luar Pioneer juga tentu saja bisa ya. Yang penting di sini persyaratannya itu kan. Ya, kalau misalkan waktu itu di ekosistem ya, kita coba masuk ke mainnet di sini. Ini aplikasi studionya diawasin dulu. Nah, kayak Pitogo kalau nggak salah kan tuh menang hackathon ya, terus Radio for Us, mana Radio for Us itu. Nah itu mungkin saja kan kedepannya juga Picor Team akan melakukan hackathon terhadap aplikasi studio di sini gitu kan. Itu untuk apa ya, untuk disortir, untuk diseleksi itu. Jadi aplikasi mana saja yang betul-betul itu memenuhi ya itu kriteria dan bisa layak digunakan oleh para pioneers itu, dan itu bonusnya Pi kan. Nah syarat bonus untuk menerima hadiah itu dari Picor Team setelah hackathon ya, semua duta pengembang, misalkan satu tim itu kan aplikasi ini ada 10 orang lah misalkan. Nah 10 orang itu harus sudah lulus QAC, harus sudah migrasi. Untuk apa? Untuk menerima hadiah Pi dari Picor Team. Itu waktu dulu sih hackathon sampai ke 10 ribuan lah ya kalau nggak salah Pi itu hadiahnya. Nah, kalau misalkan sudah lulus QAC gitu kan, semuanya sudah bisa migrasi, menerima hadiah dari Picor Team, itu bisa jadi pemenang. Tapi di situ pernah juga Mang Adun dulu bahas akan ada didiskualifikasi kalau misalkan duta pengembang aplikasi tidak menyelesaikan daftar periksa mainnet seperti itu ya. Karena apa ya, ini juga salah satu kalau dulu Mang Adun sampaikan itu supaya daya tarik gitu loh. Jadi selain pioner, duta pengembang juga wajib, apalagi kan gitu, salah satu daya tarik supaya lebih banyak lagi pioner itu kan. Nah itulah, karena emang Pi Network itu kan untuk kebanyak orang ya. Oke, Mang Adun rasa tambahan-tambahan di Pi Browser ini sudah ya, Mang Adun spill sedikit lah walaupun ya itu. Nah ini ada tanda tanya di sini. What is this ya? Ya kalau nggak salah apa ini? Nah di sini ya.
Nih, ini keterangan yang ini ya, yang sudah terverifikasi dan yang belum. Ini di aplikasi kan yang AI. Iya berarti ya. Berarti yang tadi mau disampaikan itu. Jadi walaupun di aplikasi AI ya nantinya akan seperti ini. Gitu kan. Akan ada tanda seru, berarti masih dalam belum disetujui oleh Pickor Team. Terus yang mainnet sudah masuk ke mainnet dan sudah terverifikasi, itu ya sudah masuk di verifikasi atau sudah disetujui oleh Pickor Team. Seperti itu ya pioner. Oke, ini buat tambahan aja, kita mempelajari sama-sama apa-apa yang ada di aplikasi penambangan kah atau aplikasi di browser. Oke ya, tinggal nyimak aja, nanti pioner juga bisa praktek kok ya. Seperti itu, sama-sama kita belajar. Oke, nanti akan kita gaskan lagi di informasi Penpok yang berikutnya. Sampai di sini dulu informasinya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.